Halo, pagi sahabat traders, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Bertemu kembali dengan Omega Trading System. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana sih cara membuat trading plan yang baik. Video ini dibuat karena banyak yang masih bingung cara membuat trading plan yang baik. Tiap hari saya lihat banyak di grup diskusi masih banyak yang tanya, Pak, saham A boleh dibeli apa enggak? Saham B supportnya di mana? Masih boleh kejar? Masih hold? Apakah HK sekarang? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kebingungan yang lainnya. Nah, cara trading yang seperti ini nih yang berbahaya karena bingung dan tidak punya patokan yang jelas. Jadi tradingnya ugal-ugalan. Masih suka tebak-menebak arah market. Kacau nih. Nah, untuk sahabat traders yang sudah lama trading dan belum punya trading plan, saya referensikan video ini untuk Anda. Oke, apa sih trading plan itu? Bagi yang tidak tahu trading plan, gambaran sederhananya seperti ini. Pada saat Anda membuka sebuah usaha, toko katakanlah, apa yang Anda lakukan? Persiapan Anda apa aja? Tentunya banyak ya persiapannya. Mulai cari lokasi, kalau bisa yang rame tambah bagus. Atau dekat jalan utama. Anda hitung modal kerja Anda, kira-kira butuh modal berapa, mau buka dan tutup di jam berapa, inventaris barang-barang yang ingin Anda jual, cari info harga bahan atau barang yang termurah tentunya, cari pegawai, sampai mikir bagaimana barang-barang yang nanti tidak laku dijual atau kurang diminati pelanggan, kira-kira penanganannya bagaimana, mau diapakan barang-barang itu. Jadi ada tata caranya. Nggak asal buka toko gitu aja, betul kan? Pasti semua dipikirkan. Terus buat apa, Pak? Kita harus membuat trading plan. Kenapa harus ada trading plan-nya? Jadi, begini, sahabat traders. Trading saham ibaratnya sama seperti Anda akan menerbangkan sebuah pesawat terbang, di mana kita sebagai pilotnya dan penumpang pesawat ibaratnya sebagai modal kita. Tahu nggak kalau pesawat yang hendak lepas landas ada SOP yang harus dilewati? Info ini saya ambil dari majalah Tempo. Jadi semua mengacu pada SOP penerbangan yang ada yaitu kesepakatan internasional yang bernama Civil Aviation Safety Regulation yang berlaku sama di seluruh dunia. Pesawat tidak mungkin diizinkan terbang jika belum menyerahkan rencana penerbangan. Apa aja sih isinya meliputi jenis pesawat, rute penerbangan, waktu dan jarak tempuhnya, sampai bahan bakar yang dibawa. Nah, rencana terbang biasanya diserahkan kepada menara kontrol oleh petugas dari maskapai masing-masing yang disebut sebagai Flight Operations Officer, FOO. Jadi nggak bisa asal terbang. Kalau ada pelanggaran maka akan ada hukuman atau penalti. Tujuan utama dari SOP penerbangan itu adalah jelas sekali ya supaya penerbangannya berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai di tujuan dengan selamat. Jadi bisa dimengerti ya, untuk hendak terbang saja ada SOP yang harus dijalankan, ada sistem atau tata caranya. Jadi tidak sembarangan. Belum lagi pengecekan kelayakan pesawat yang hendak terbang. Ada lagi tuh SOP-nya. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas sama halnya juga dengan trading saham. Trading pun butuh SOP, butuh sistem. Di bisnis trading saham tentunya kita harus membuat persiapan sebelum memutuskan untuk membeli sebuah saham. Mulai dari persiapan modal yang dibutuhkan, pilih saham-sahamnya, cari info fundamentalnya, emitennya sehat atau enggak, persiapan strategi tradingnya, menentukan harga beli mau di mana, jual di mana, sampai menghitung potensi keuntungan dan resiko kerugiannya. Kalau nggak ada itu semua, bisa dipastikan trading Anda tidak terkontrol, pasti tidak jelas. Kebanyakan trader yang baru memulai perjalanannya di bisnis trading menggunakan metode feeling. Apa itu? Yaitu strategi meraba-raba atau menebak arah market. Trading berdasarkan feeling aja bisa dipastikan trading Anda tidak akan terarah dan liar. Saat rugi-ruginya besar, karena masih berharap dari saham yang di hold harganya bergerak naik kembali, malah turunnya lebih dalam, lossnya lebih besar. Saat profitnya kecil, karena take profitnya kecil-kecil, takut profitnya hilang. Mungkin ini yang jadi salah satu penyebab trading saham Anda tidak maksimal.
Alih-alih ingin mengeruk keuntungan dalam trading saham, bisa jadi modal Anda yang tergerus. Dan nyatanya banyak sekali traders yang baru memulai trading atau lebih dari 90% traders yang ada di market justru banyak yang mengalami loss, kerugian, dan jadi penyumbang. Akhirnya quit, mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang trader dan berpikir trading bukan buat saya. Perlu Anda ketahui, sekelas manajer investasi dengan dana kelolaan yang sebegitu besarnya, itu mereka pun menggunakan trading plan dan pasti memiliki jurnal trading. Masa kita retail dengan dana yang terbatas tidak menggunakan trading plan? Nah, sahabat traders, trading saham adalah sebuah bisnis. Jadi trading plan sangat penting. Mungkin nggak bisa dapat hasil yang baik kalau tradingnya ugal-ugalan atau asal-asalan. Ya bisa saja sih kalau sedang beruntung. Tapi seberapa konsisten Anda mendapatkan keberuntungan itu? Di market Anda berhadapan loh dengan para trader profesional. Mereka juga punya tujuan yang sama dengan Anda. Mereka juga cari profit dong. Jika Anda trading dan tidak punya perencanaan atau tidak punya SOP trading Anda, maka akan membawa Anda pada trading yang liar tanpa arah. Lihat market naik tapi belum punya barangnya, galau. Sudah punya barangnya pun galau, bingung mau jual di mana, serba galau. Bagaimana hasil trading bisa bagus kalau tradingnya caranya seperti ini? Jadi, trading plan sangat penting sahabat traders. Jangan sampai nggak punya ya. Trading plan mutlak harus Anda miliki. Terus bagaimana cara membuatnya? Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, membuat watchlist saham-saham yang akan dibidik. Sudahkah Anda punya watchlist saham? Penting sekali loh untuk punya watchlist saham. Buat watchlist saham-saham yang sedang uptrend misalnya. Tentukan dulu bagaimana sih ciri-ciri saham yang uptrend itu. Misal dengan cara yang sederhana. Chartnya bergerak naik dalam 3 bulan terakhir. Atau dengan cara kita memilih saham-saham yang harganya sudah berada di atas MA50 atau MA200 kita pilih. Jika di bawah MA50 atau MA200 tidak perlu dimasukkan ke dalam watchlist kita. Maka dengan membuat watchlist, saham tersebut akan memudahkan kita untuk memilah nantinya. Saham-saham mana aja yang akan mau kita entry. Bayangkan saja, lebih mudah mana memilih langsung dari 600 emiten yang ada dibandingkan dengan memilih dari saham yang sudah tersaring tadi. Mungkin hanya tinggal 200 pilihan saja. Atau Anda juga bisa menambahkan 1 atau 2 indikator. Misal, indikator yang Anda gunakan yaitu MACD, MACD. Apabila Golden Cross, maka akan saya masukkan dalam watchlist saya. Atau juga bisa menggunakan indikator stokastik. Jika sudah berada di area oversold, maka akan saya masukkan dalam watchlist saya. Tentukan sendiri Anda mau menggunakan indikator yang mana. Maka hasilnya akan lebih mengerucut lagi, lebih tersaring lagi. Saham-saham yang akan dibidik mungkin hanya tinggal 100 saja yang akan kita awasi. Memudahkan kita, bukan? Penting juga untuk membedakan saham-saham yang ingin Anda jadikan investasi. Gimana kategorinya investasi? Yaitu hold untuk minimum jangka waktu minimum 10 tahun ke depan. Mana saja saham-saham yang ingin Anda tradingkan, jangan dicampur aduk. Karena banyak trader yang di awal tujuannya ingin trading saham, tapi gara-gara saham yang dimiliki nyangkut dan turun dalam, nggak berani di cut loss kerugiannya. Karena tidak punya perencanaan trading yang baik, saham tersebut malah di-hold tanpa jangka waktu yang pasti. Hold dengan harapan harganya naik kembali, akhirnya menjadi investor dadakan. Nah, setelah kita memiliki watchlist saham-saham yang akan kita bidik, maka langkah yang kedua yaitu mempersiapkan strateginya atau trading system. Ya, trading juga ada strateginya dong, ada timingnya. Bukan setiap kali saham naik langsung kita beli ya, nggak mungkin. Nah, harus tahu kapan beli, kapan harus jual. Timingnya, kapan harus serakah, kapan harus menahan diri untuk tidak trading. Nah, ini penting. Jadi pelajari terlebih dahulu fase-fase yang ada dalam trading saham itu bagaimana.
Seperti apa fase uptrend, fase downtrend, sideways itu yang bagaimana. Kemudian baru kita tentukan strategi yang cocok. Apakah itu strategi buy on support atau breakout strategi. Nah, seperti saat ini kalau kita lihat market yang dalam kondisi yang tidak bersahabat turun terus ya. Nah, kita mungkin boleh mempertimbangkan yaitu strategi menunggu atau wait and see. Ini juga sebuah strategi trading yang baik loh. Kenapa? Karena dengan strategi wait and see, ini bisa memberikan kita sebuah keuntungan. Kenapa? Di mana nantinya saat saham dengan kondisi yang seperti saat ini terkoreksi, jadi banyak saham-saham yang cukup murah, nantinya kita akan punya kesempatan untuk membeli saham dengan lot yang lebih banyak di harga bawah. Tapi tentunya nggak asal membeli, harus ada kriterianya. Banyak trader yang melihat harga yang sudah jatuh dalam berpikir harganya sudah murah. Hati-hati, karena harga yang mungkin kita lihat sudah cukup murah, bisa jadi akan semakin murah. Dan harga saham yang mahal bisa semakin mahal. Jadi bedakan antara membeli saham yang sudah murah dan saham yang murahan, beda tipis ya. Nah, di Omega Trading System kami memiliki 4 macam strategi. Jadi mulai dari strategi BOW atau Buy on Weakness. Ada juga strategi Omega 1, Omega 2 sampai Omega 3. Setiap strategi beda cara penggunaannya. Jadi yang kita miliki memang untuk menangkap peluang dari saham-saham yang berada di area support hingga strategi untuk saham-saham yang sedang uptrend. Pastinya strategi trading yang baik akan membantu Anda meredam fear dan greed dalam setiap aksi trading Anda. Jadi nggak liar, trading pasti akan terasa lebih nyaman kalau Anda punya trading sistemnya, akan jadi lebih tenang, dan yang pasti nggak mungkin gampang panik. Jadi saat ada gejolak market seperti saat ini, ya tenang-tenang saja, nggak mungkin panik. Karena apa? Karena semua sudah terencana. Setelah kita membuat strategi trading kita, maka langkah yang ketiga yaitu kini waktunya menentukan entry plan dan exit plan kita. Ya, setelah kita menganalisa dari saham-saham tadi yang kita bidik, nggak mungkin semuanya langsung dibeli, langsung ajar ya, nggak mungkin. Jadi harus kita ketahui dulu di mana entry point-nya dan di mana exit plan-nya. Oke, kita bahas dulu bagaimana menentukan entry buy. Syarat apa yang Anda tentukan untuk buy? Apakah buy di harga close menjelang penutupan market? Buy di last high candle-nya? Buy saat menembus resisten atau bagaimana? Sahabat trader, tidak selalu ya membeli saham di harga yang murah akan menjamin profit yang besar. Bisa jadi sebaliknya. Dengan membeli di harga yang lebih mahal, bisa jadi akan lebih memberikan konfirmasi kenaikan harga. Nah, tiap trader pasti punya caranya. Jadi pasti punya cara yang berbeda-beda. Karena apa ya? Karena memang setiap trader ada yang agresif, ada yang moderat, ada juga yang konservatif penilaiannya. Tidak ada yang sistem yang sempurna. Setiap sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada sistem yang membuat Anda profit terus dan tidak pernah loss. Saya belum pernah tahu ada trader yang bisa seperti itu. 100 kali profit, 0 loss, tidak pernah loss. Belum pernah saya jumpai. Kalau ada saya mau belajar, saya mau baca bukunya. Anda mau cari yang sempurna, tidak akan pernah ketemu. Nah, itu sebabnya banyak trader yang melakukan banyak kesalahan yang sama. Karena sering bergonta-ganti sistem. Tidak disiplin dengan sistem yang sudah dibuat. Belum waktunya cut loss dengan alasan klasik. Feeling saya Pak mengatakan akan jatuh harganya. Jadi tidak konsisten. Karena sering bergonta-ganti sistem trading. Nah, kapan selesainya kalau caranya seperti itu? Bagaimana cara mengevaluasi kalau strategi trading yang terus dirubah-rubah? Ini yang harus kita pahami. Nah, setelah kita menentukan entry buy kita, maka tahap selanjutnya Anda harus menentukan exit plan-nya. Ada 2 macam exit plan yang harus Anda buat. Yang pertama yaitu exit plan stop loss. Jadi apabila harga bergerak tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Apakah exit plan-nya jika breakdown support atau bagaimana? Sehingga Anda membatasi diri Anda dengan resiko yang terencana. Menghindarkan Anda dari kerugian yang lebih besar lagi. Tahukah Anda kerugian yang besar gara-gara kita membiarkan kerugian-kerugian kecil? Karena dibiarkan, di hold terus, takut cut loss, nah maka lama-lama kerugiannya jadi besar. Dengan stop loss yang sudah diset dari awal,
Anda dapat mengkalkulasi resiko trading Anda. Nah, ini yang kita namakan risk per trade. Jadi loss yang terencana. Stop loss penting sekali. Kalau Anda tidak menggunakan stop loss, maka bisa dipastikan Anda punya potensi kerugian yang lebih besar lagi. Oke, yang kedua yaitu exit plan take profit. Nah, ini yang enak. Take profit. Ada dua cara kita untuk menentukan take profit. Yang pertama, take profit berdasarkan persentase atau target. Bisa dari 1 atau 2 kali resiko trading Anda, atau menggunakan target rasio Fibonacci. Anda yang tentukan. Yang kedua yaitu take profit semaksimal market yang bisa berikan untuk kita. Atau yang bisa kita namakan dengan trailing stop atau batas stop loss yang dinaikkan. Nah, ini sekaligus memberikan garansi pada kita profit dari saham yang kita miliki. Anda tentukan batasannya. Mau seperti apa? Apakah jaga di low last candle? Bila close di bawah MA5 atau MA20? Atau baru exit jika breakdown dari supportnya? Nah, jadi dengan aturan yang jelas, maka hasil positif pasti nanti kita akan peroleh. Ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sebaik-baiknya analisa dan strategi yang Anda buat, market tidak akan pernah Anda dikte. Ya. Karena market sangat dinamis. Kenapa market tidak bisa didikte? Karena di market ada begitu banyak kepentingan dan karakter trading yang berbeda-beda. Jadi harus jelas, siapkan selalu trade plan Anda dari awal. Posisi entry-nya, exit plan-nya bagaimana, harus jelas semuanya. Oke, setelah watchlist sudah kita miliki, yang kedua trading system kita juga sudah miliki, yang ketiga yaitu kita sudah punya plan entry-nya di mana, exit-nya di mana. Nah, baru kita mulai masuk ke langkah yang keempat, yaitu kita menentukan modal yang akan kita gunakan atau yang kita sebut dengan money management, yaitu menghitung risk per trade-nya. Jadi kita harus hitung terlebih dahulu batasan resiko loss yang tadi kita sudah hitung. Dengan kita menentukan seberapa besar kita rela kehilangan modalnya. Apabila ternyata nanti harga saham yang kita beli nggak sesuai dengan harapan kita, turun. Nah, jadi dari awal kita sudah bisa merencanakan seberapa banyak modal yang boleh kita belanjakan untuk saham yang kita bidik. Tentunya dengan resiko yang sudah kita set dari awal. Ya. Nah, di sini di Omega kami menyediakan fasilitas penggunaan kalkulator saham yang bisa Anda gunakan untuk trading Anda. Di sini saya menggunakan program Excel, Anda bisa menggunakan program yang lain. Ini sebagai contoh aja, misalkan saya ingin buy saham CTRA. Ya, saya tulis CTRA. Kemudian saya ingin melakukan posisi buy di harga 955. Saya pasang stop loss saya di angka 870. Dan saya ingin take profit di harga 1100. Nah, maka akan terlihat berapa resiko dari setiap trading saya di angka 9%. Dan kalau saya bisa profit, saya akan profit 15%. Nah, angka ini cukup bagus, cukup sehat karena profit lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Sekarang, untuk satu kali trade ini saya ingin rugi berapa banyak? Berapa banyak yang saya mampu tanggung? Nah, di sini misalkan saya masukkan angka 1 juta. Maka di sini akan terlihat berapa banyak lot yang boleh saya belikan saham CTRA. Hanya 118 saja. Di mana modal yang nanti saya keluarkan yaitu Rp11.235.000. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui berapa lot yang kita boleh belikan, nah maka nanti trading Anda ini akan sangat terkontrol sekali ya. Jadi nggak akan ada yang namanya panik, bingung. Saat nanti turun gimana, jualnya bingung di mana, nggak ada. Karena semuanya sistem buy order ya, automatic order yang bisa Anda pakai fasilitas ini di setiap sekuritas yang Anda pakai. Nantinya, dari semua yang sudah berhasil Anda eksekusi trading Anda, maka langkah berikutnya yaitu Anda masukkan ke dalam jurnal trading. Catat semua transaksi trading Anda.
Kapan tanggal belinya, kapan tanggal jualnya, beli di harga berapa, take profit di harga berapa, exitnya di harga berapa. Sehingga semuanya terbukukan dengan baik. Seperti halnya black box di pesawat. Semua kejadian akan direkam. Apa tujuannya? Saat pesawat yang terjadi kecelakaan, maka akan diselidiki apa yang salah, apa yang keliru. Apa SOP yang dilanggar, atau apakah ada human error, atau karena masalah teknis. Nah, tujuannya apa? Supaya apa? Kejadian yang serupa tidak akan terulang kembali. Di dunia trading saham yang begitu dinamis, peran jurnal trading begitu vital. Tapi masih banyak orang yang menyepelekan. Nggak pernah dibuat. Alasannya apa? Males, Pak. Nah, ini masalahnya. Padahal trading jurnal itu sarana kita untuk mengevaluasi apa yang salah, apa yang kurang maksimal. Sarana untuk meningkatkan skill kita. Jadi dalam 1 bulan, 1 tahun bisa dihitung berapa pencapaian tradingnya. Sudah di jalur yang benar atau masih ada yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditingkatkan? Nah, sahabat trader, banyak orang beranggapan kalau trading yang bagus itu tradingnya nggak pernah loss ya. Jadi kalau bisa profitnya 8 kali, loss 2 kali aja. Ya memang sih rasio persentase atau winning rate akan naik seiring dengan jam terbang kita ya. Nah, trading Anda tidak harus benar menebak harga akan naik. Trading tidak harus selalu profit, karena kita bukan Tuhan yang bisa tahu masa depan. Tapi yang terpenting adalah reaksi kita. Gimana cara kita mengantisipasi setiap pergerakan market? Resiko dalam trading adalah suatu kepastian, tapi kalau profit itu mengikuti, maka persiapkanlah dengan baik setiap rencana trading plan Anda. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Sekian sharing saya, selamat membuat trading plan Anda, dan semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk Anda, dan dapat meningkatkan performa trading Anda. Thank you for watching.